Halo guys, kenalin nama aku Ezra Clara Medini dengan info 8424024 dari kelas B. Di sini aku akan ngasih tahu kalian beberapa tips and trick mengenai rumus-rumus di Excel ya. Nah, ini aku akan share screen ke kalian. So, untuk yang pertama aku akan kasih tahu nih tips and trick yang namanya flash fill. Nah, di sini tuh biasanya kalau kita mau copy paste, kita kan kayak gini kan guys, and then di copy lalu di paste. Tapi aku punya tips biar lebih simple. Caranya, karena di sini ada kolom kode ya, seperti ini. Kita bisa ketik ATS. Kalau udah, kita tinggal CTRL-E. Nah, boom, ini udah ke-copy ya, sama ya guys, sama yang ini. Lalu kita coba lagi nih, versi, kategori, dan nama ya. Kita coba atasan, spasi, strip, spasi, t-shirt. Nah, kayak tadi lagi guys, CTRL-E dan boom, semuanya ya udah ke-copy tanpa perlu repot-repot untuk copy paste. Cukup pakai CTRL-E aja, gitu guys. Oke guys, nih aku mau kasih tahu caranya ngitung diskon di sini ya guys, di sell reference. Sama dengan harga awal dikali diskon. Kita klik F6, F4, enter. Coba habis itu kita ini ya langsung klik 2 kali bagian pojok sini ya. Nah, langsung muncul semua. Simple, mudah, tepat. Guys, langkah selanjutnya aku bakal kasih tahu ke kalian mengenai date ya guys. So, yang pertama di sini kita akan menghitung total hari. Gimana sih caranya Kak? Gampang banget, sama dengan days, kita tap, and then project and date, titik koma, project start date, and then kita enter. Ketemu 8 ternyata total harinya ya. Lalu untuk tanggal lahir gimana caranya? Wah, ini juga gampang banget. Sama dengan tanggal mulai ditambah durasi. Kita enter. Nah, ketemu kan? Lanjut, lanjut, lanjut. Kita mau cari 90 hari kemudian. Caranya sama dengan yang tanggal kita klik, lalu kita tambah 90 hari, karena kita akan menghitung hari 90 hari kemudian ya. Lalu kita enter. Nah, ketemu kan? Bagaimana kalau 90 hari yang lalu? Kalau ini tinggal dikurang aja guys. Jadi tanggal dikurang 90. Kita enter, ketemu tuh. Kalau yang nggak percaya hasilnya boleh dicek manual ya. Terus kalau untuk waktu gimana Kak? Kalau untuk waktu, ini kita tinggal sama dengan check out, dikurangin, check in, di enter deh. Nah, ketemu ternyata hanya 15 menit ya guys. Sekarang yang ini nih, gimana ini caranya Kak? Wah, ini juga gampang ya. Sama dengan, kita ketik dulu year, and then kita tap. Lalu kita tinggal klik yang ini nih guys. Simple, bener kan? Year-nya 2022. Kalau month, ini juga tinggal kita tuliskan month, kita tap, kita klik yang ini, kita enter. Nah, bener kan? Kalau day, ini juga sama. Kita ketik day, kita tap, kita klik yang date, and then kita enter. Nah, gimana? Sama kan? Sama juga kayak yang lain ya guys. Nanti nggak perlu aku praktekin biar kalian yang nyoba sendiri. Lalu gimana sih time-nya? Time-nya ini juga gampang banget ya. Jam ya, kita kan ngitung jam. Sama dengan hour. Kita tap, kita klik. Nah, bener kan? Jam 8. Minutnya, oke. Sama dengan minute. Kita klik lagi yang ini, enter. 34. Second-nya gimana? Kita coba ya. Second, kita tap, kita klik yang ini. Nah, ternyata 55 nih guys ya, ada di sini 55, bener ya? Begitupun sama guys kayak yang terakhir. Terus mana mana lagi nih yang belum kita hitung? Oh, ternyata ada yang belum kita hitung ya. Seberapa caranya gimana? Caranya sama dengan date div, kurung buka, tanggal lahir diklik, titik koma ya, and then hari ini diklik, titik koma, petik, kita tulis Y, karena Y itu year, karena kita mau nyari tahunnya dulu ya guys. And then kita petik tutup, habis itu kurung tutup, enter. Ternyata selisih 98 kurangi 26 itu 27 guys. Yang nggak percaya boleh dicek dulu ya. Lalu kita cari bulan. Gimana kalau bulan Kak? Ini juga gampang. Sama dengan dative, kurung buka, tanggal lahir, titik koma, hari ini, titik koma. Nah, bedanya ini kodenya ya. Kodenya kita pakai YM, titik koma, kurung tutup, enter. 4. Ternyata selisih bulannya itu 4. Lalu, untuk MD ya. Untuk MD kita sama dengan dative, kurung buka, sorry guys, hari insiden. Kita klik yang ini, and then kita titik koma, kita klik yang ini, titik koma lagi, petik, kita klik MD, petik, kurung tutup, enter. Nah, ketemu. Gimana? Gampang banget kan, guys? Next, kita move ke tutorial selanjutnya ya. Oke, guys, untuk selanjutnya ini juga masih super duper gampang ya. Kita akan belajar dan cari tahu apa itu find and replace. So, first thing first, kita akan baca mengenai find. Dan kata find itu kan artinya menemukan ya. Jadi ketika data kalian banyak dan kalian bingung nih mau nyari di mana, kalian bisa ketik ctrlf. Sorry, ctrlf. Nah, find what atasan. Misal ya, and then find all.
Tuh, dia langsung ada ya, atasan, 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 ya kayak gitu ya guys. Beda sama replace. Replace itu untuk mengubah. Misal, yang tadinya namanya atasan mau kita ubah jadi baju. Caranya gimana? Setter LH, replace with, ini kan atasan ya guys, misal kita ganti jadi baju. Nah, kalau misal kita mau replace all, bisa ya. Oke, nah nih, keubah semua. Gimana? Gampang kan guys? Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan nih mengenai free spans. Jadi ini tuh, kalau misal kalian mau ngisi data ya guys, kan kadang ada per kategori gitu kan. Biar kategorinya nggak kayak gini nih, nggak ikut ke atas. Nah, kita freeze aja. Caranya kita blok ya ini. Dari kolom yang mau kita freeze kan. Kita ketik freeze spans. Kita klik. Kita coba ya, kita coba ya. Nah, gimana? Keren kan? Keren kan? Jadi tetap bisa ngisi data, jadi nggak pusing, nggak perlu scroll-scroll ke atas gitu guys. Oke guys, untuk yang kedua aku bakal kasih tahu tips and trick mengenai number format ya. Number format ini gunanya untuk apa? Jadi ini digunakan biar dia ada mata uangnya di depannya ya. Kalau di Indonesia kan rupiah. Nah, kita bakal kasih rupiah di depannya ya. Caranya tinggal diblok aja ya, shift, CTRL dan panah bawah. Ketika semua sudah terblok, kalian bisa ke home and then yang ini ya guys, yang general, diklik dan diubah ke currency. Seperti itu guys. Tuh, udah keubah kan? Gampang banget kan guys? Oke guys, untuk selanjutnya kita bakal bahas copy pasting, tapi di sini copy pastingnya itu ada beberapa dibagi lagi ya guys, ada formula, format, transpose, value, picture, and link picture. So, yang pertama kita akan cari tahu dulu apa sih itu posting formula. Nanti di akhir pasti kalian tahu guys bedanya. Apa semua ini ya. Kita copy dulu ya harga awal, CTRL, save, pada bawah. Ini kita copy semua ya guys, terus kita taruh sini. Mempastanya jangan CTRL V, but kita klik yang home, kita paste, nah kita pilih yang ini nih, formula. Nah, jadi dia itu mempaste sekalian rumusnya gitu guys. Nih sekalian rumusnya hasilnya ya guys. Terus yang kedua ada posting format. Ini juga gampang banget. Kita pakai yang ini ya. Nih guys, bedain ya. Ini dia tulisannya cenderung miring dan ini lurus. Dan kita akan pasting format ya. Sorry ya, Ctrl Shift panah bawah. Kita copy, kita taruh di sini ya. Nah, nih formatting. Kita klik. Gimana? Tadi lurus jadi miring. Iya, karena yang tadi kita paste hasilnya, rumusnya, sedangkan posting format itu ibaratnya kita cuma pasting visualnya gitu guys. Lalu kita ke transpose. Apa itu transpose? Nih, simak. Kita akan copy data yang ini ya. Ctrl Shift N panah bawah. Kita Ctrl C, dan then kita taruh sini dulu. Lalu kita ke paste lagi dan pilih yang transpose. Nah, jadi dia tuh mengubah bentuk data yang tadinya vertikal ke horizontal atau sebaliknya ya, horizontal ke vertikal. Lalu ada pasting value. Apalagi ini pasting value? Nah, ayo kita simak ya. Kita copy dulu kayak tadi, Shift, Ctrl, pada bawah, Ctrl C, and then kita taruh sini ya guys. Nah, kita ke sini. Sorry, salah. Kita ke sini, pasting value. Nah, pasting value ini apa? Ibaratnya dia itu cuma mempasting copy pasting ininya, hasilnya. Kalau tadi dia sama rumus yang formula, kalau value itu dia tanpa rumus. Jadi even ini mau diubah pun ya, dia nggak akan ikut keubah guys. Terus kita sisa dua lagi, pasting picture ya. Nih, kayak tadi ya, kita copy, kita taruh sini dulu. Kita taruh sini aja ya, and then kita ke paste. Nah, kita pilih yang ini ya, picture. Nah, kayak gini guys. Ini sama kan hasilnya? Lalu apa bedanya dengan posting link picture? Kita coba ya, kita copy lagi. Kita taruh sini. Nah, nih ya, link picture. Jadi apa sih yang bedain? Nah, kalau misal kita ganti data yang ada di sini, misal kita ganti data ini ya guys, misal jadi 600.000. Nah, otomatis yang link picture dia akan keubah, namun yang pasting picture aja dia nggak akan keubah. Jadi itu tadi bedanya ya guys, semoga kalian paham. Oke guys, lanjut ya. Jadi aku akan spill nih simbol-simbol ini maksudnya apa ya guys? Ini sebenarnya udah ada artinya ya, dan udah ada rumusnya juga. Nah, kita sekarang tinggal praktekin aja. Yang pertama, kita akan cari subtotal. Gimana caranya kak? Sama dengan harga satuan yang ini dikali ya guys, jumlah belinya. Biar kita tahu ya subtotalnya berapa. Enter. 15.000. Ya, berarti kan 7.500 dikali 2, 15.000. Wah, bener kan guys? Bener dong. Gimana cara manjinginnya? Tinggal di tab 2 kali. Nah, langsung tuh kehitung semua. Pinter ya Excel ini ya emang ya. Nilai diskon, gimana ngitungnya? Sama dengan subtotal dikali diskon ini ya guys. Lalu di enter. Kok pagar-pagar kak? Tenang aja, kita panjangin. Nah, aduh, gimana? Udah keren belum guys? Nah, kita tinggal klik 2 kali. Muncul lagi guys, muncul lagi semuanya. Kak, ini kenapa strip? Ya karena ininya 0 diskonnya, jadi dia strip gitu guys. Ini kenapa strip lagi? Ya sama jawabannya, ininya 0 gitu. Lanjut ya guys, harga setelah diskon. Oh, gimana ngitungnya? Gampang lagi. Sama dengan subtotal. Mana nih subtotal? Ini ya. Em, dikurang nilai diskon. Enter. Kenapa pagi lagi ya? Tinggal kita panjangin guys. Nggak usah takut, nggak usah bingung ya. Nah, kita klik 2 kali ya. Nah, muncul semua tuh ya.
Terus kalau total bayar gimana caranya? Sama dengan harga setelah diskon ditambah ada biaya admin, ya kita masukkan biaya adminnya, kita enter. Kita panjangin ya guys. Nah nih, tadi biaya adminnya berapa? 5.000. Tuh kan, nambah kan dia kan. Lanjut ya guys, lanjut. Harga itemnya gimana? Sama dengan total bayarnya dibagi jumlah beli. Karena kita mau nyari harga rata-rata per item. Enter. Ternyata harganya segini guys, tuh. Ya. Lanjut ya, volume dus. Gimana nih Kak cara ngitungnya? Oke, gampang banget sama dengan sisi dus. Tinggal kita pangkatkan 3. Nah, udah tuh 8 ya sisinya. Ini tinggal kita panjangin aja guys. Ini juga biar keluar semua datanya ya. Udah deh selesai gimana? Easy peasy banget kan? Nah, kita lanjut ke step yang selanjutnya. Oke guys, selanjutnya aku akan bahas mengenai kalkulasi ya. So, first kita akan menghitung total seluruh nilai siswa. Caranya gimana? Sama dengan Zoom. Tab. Kita copy ini ya, kita copy manual aja. Karena kalau pakai yang cara-cara yang tadi, itu tidak akan ke-copy semua. Enter. Ketemu 1764. Nah, yang average ini dia agak-agak error ya guys. Kenapa error? Ini kita coba ya. Average. Harusnya kan kita kayak gini ya guys. Kita copy kayak gini kan. Kita enter kan. Tapi, ini itu tidak benar. Karena kalau kita hitung manual, datanya itu kan ada 25. Tapi dia kehitungnya kalau pakai rumus average hanya 23. Lalu gimana ngatasinnya? Aku taruh caranya. Nah, sama dengan yang ini diklik, dibagi, max, kurung buka, kolom nomor 1, kita copy sampai dengan kolom nomor 25, enter. Yes. Nah, jadi ini guys yang sesungguhnya, hasil yang sesungguhnya ya. Kalau nggak percaya boleh kalian hitung di kalkulator. Tadi kenapa sih Kak pakai max? Biar kalau datanya nambah ya, kalau dia ada tambahan siswa, otomatis nanti nilainya akan menyesuaikan gitu guys. Makanya pakai max. Lalu apa itu min? Ini juga gampang banget sama dengan min, tab, nilai di blok, enter. 60. Yang ini max, di tab, di copy, bukan di copy, di blok ya namanya ya, di enter. 98. Kalau untuk count, ini apa sih Kak? Dia kan menghitung berapa banyak siswa yang punya nilai angka. Nah, kita ketik aja sama dengan count, tab, and then blok yang nilai, enter. Ternyata ada 22 guys. Lalu untuk yang ini, sama dengan counta. Kalau dari tadi kita udah klik yang nilai, sekarang kita klik yang hadir ya. Nah, udah deh ketemu. Nah, itu berapa banyak sel yang tidak kosong pada kolom kehadiran. Ini keisi semua. Benar ya datanya? So, segitu aja. Jadi kalau mau menghitung rumusnya, tetap di cross check, di make sure pakai hitung kalkulator ya guys, biar nggak salah, oke? Sekian, bye. Oke guys, untuk langkah selanjutnya ini juga dia nggak kalah gampang. Caranya gimana? Caranya kita perlu blok ya. Yang kolom aja, ingat, yang kolom ya. Caranya Ctrl sih pada bawah, and then kita ke data, dan cari nih, text to column. Kita klik, lalu untuk ini kita next aja. Dan untuk ini kita perlu klik yang koma ya. Nih, kalian bisa lihat ya hasilnya jadi beda, jadi lebih rapi. Kita next, and then kita finish, dan boom. Gimana? Jadi lebih rapi kan? Kalau mau ngurutin datanya kayak tadi ya, sama ya. A to Z. Sort. Tuh, gimana? Jadi lebih enak dibaca kan guys? Guys, selanjutnya aku bakal jelasin perbedaan mengenai sort and filter ya. Pertama kita akan ke sort dulu. Jadi sort itu apa? Ini tuh dia digunakan untuk mengubah data urutannya. Ini kan kita dari angka 1 nih. Misalnya kita mau ubah jadi angka yang 25 nih jadi di atas. Caranya gimana? Gampang banget. Kita ke data dulu ya guys, jangan lupa. Kita blok dulu ya. Kita blok ini, kita blok semua. Terus kita tinggal Z to A ini dipencet. Nah, magic ya, langsung keubah. Lalu kalau filter out ini untuk apa? Filter ini dia gunanya menetapkan data yang tidak mau diubah. Jadi kita filter ini, data mana aja sih yang mau kita ubah dan data mana aja yang mau kita diamkan gitu. Jadi tidak berubah dia datanya ya. Maksudnya netep gitu loh guys. Misal kita centangnya ini ya. Oke, nah tuh dia akan tetap gini guys urutannya. Gimana? Udah paham belum? Oke guys, untuk selanjutnya apa? Selanjutnya aku mau ke subtotal ya. Subtotal itu apa sih Kak? Nah nih, aku kasih caranya nanti kalian biar tahu ya. First thing first, kalian perlu blok all data yang ada di sini. Ctrl, save, and then panah ke bawah. Lalu search nih. Search subtotal. Yang ini ya guys. Dan kalian klik. Kita klik yes. And then, untuk ini, add each change in-nya, kita ganti ke kategori. Kenapa diganti ke kategori? Karena di sini, biar nanti hasilnya si harga itu menyesuaikan dengan kategorinya. Begitu deh, guys. Nah, kita ketik OK. Tuh, gimana? Jadi lebih enak dibaca kan? Karena dia kan udah berkategori. Jadi kalau bisa kita membacanya pun enak gitu, guys, tujuannya. Gimana, udah paham belum? Oke guys, yang terakhir ada if and next if. Yang pertama kita akan hitung status stoknya dulu. Sama dengan
If kita tab status stok saat ini kurang dari stok minimal, titik 2 maka kita ketik restock, titik 2 aman, lalu kita tinggal enter, restock. Nah, gimana cara manjanginnya ya? Tinggal di-tap-tap aja. Oh, ada loh. Klasifikasi harga gimana caranya? Sama dengan if, kurung buka, ini ya, 45.000 ini kita klik, lebih dari 50.000, maka itu artinya mahal. Nah, titik koma, if harga satuannya lebih dari sama dengan 15.000, artinya murah. Nah, habis itu, oh sorry, artinya sedang ya guys. Mahal, sedang, murah. Berarti yang ini tinggal ketik murah. Enter. Yes. Nah, kita tinggal drop aja caranya. Kalau udah hitam-hitam, tinggal kita klik 2 kali. Untuk urgent order gimana, Kak? Untuk urgent ordernya, cara ngitungnya sama dengan if, itu langsung otomatis kurung buka, kita ketik N, kita tap lagi, kategori. Mana nih kategori? Oh, ini dia. Sama dengan petik, sembako, petik, titik koma, petik, restock, petik, kurung tutup, titik 2, petik, urgent, petik, titik 2, petik, trip, petik, enter. Yes. Nah, tinggal kita klik 2 kali, udah selesai deh guys. Gimana gimana tutorial dari aku? Cukup membantu atau masih bingung? Boleh banget ya di komen kalau masih bingung, nanti aku bantu cara jawabnya. Bye.